Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan poin 162 halaman 123. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa bid'atun dhaharat hiya kufrun billahil azim wa man qala biha fahuwa kafirun billah la syakka fi man yu'min birraj'ati. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ada bid'ah yang muncul yang itu hukumnya kufur kepada Allah, dan barang siapa mengatakannya maka dia kafir kepada Allah tanpa diragukan lagi, yaitu man yu'min birraj'ati, yaitu yang mengimani adanya reinkarnasi, hidupnya manusia yang sudah mati sebelum hari kiamat. Wa yaqul Ali bin Abi Thalib hayyun wa sayarji qabla yaumil qiyamah. Dan barang siapa mengatakan Ali bin Abi Thalib masih hidup sekarang ini dan dia akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat, wa Muhammad bin Ali, demikian pula dengan putranya Muhammad bin Ali, wa Ja'far bin Muhammad dan Musa bin Ja'far, wa takallamu fil imamah, dan mereka berbicara tentang imamah ala syi'a rafidah, wa annahum ya'lamunal ghaib, dan mereka meyakini imam-imam tersebut tahu yang gaib, maka fahdharhum, jauhilah mereka, tahdzirlah mereka, fa innahum kuffarun billahil azim, karena mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Agung. Wa man qala bihadzal qaul, dan mereka yang mengatakan sebagaimana ucapan orang-orang Syiah Rafidah tadi, maka mereka kafir kepada Allah. Ini masih ada kaitan dengan poin sebelumnya,
dari ucapan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala yang mengatakan barang siapa mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali atas semua para sahabat Rasul dan tidak mencela satupun dari para sahabat dan dia mendoakan para sahabat dengan kebaikan, maka dia telah keluar dari ajaran Syiah dari awal sampai akhir. Kemudian di sini dilanjutkan Imam Barbahari tentang salah satu akidah kufurnya kelompok Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah dan yang semisal dengannya merupakan gudangnya syirik, kufur, sesat dan bid'ah. Kalau mau kulaan syirik, bid'ah, kufur, nifak ada pada Syiah Rafidhah qatalahumullah. Alhamdulillah dulu pernah kita kaji kupas tuntas Syiah Rafidhah yang banyak kita ambil dari nukilan-nukilan kitab-kitab mereka. Ini cuma sekedar murajaah saja dari kesesatan, kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kata Imam Barbahari ada bid'ah yang muncul dan itu hukumnya kufur, yaitu kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang inilah yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-bid'ah al-mukaffirah. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah mukaffirah yang mengeluarkan orang dari Islam, yang menjadikan pelakunya kafir, dan ada bid'ah yang ghairul mukaffirah yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir diantaranya akidah Syiah Rafidhah, akidah bada, Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Akidah Syiah Rafidhah yang menuduh Al-Quran tidak murni lagi. Akidah mereka tentang reinkarnasi, akidah mereka tentang pengkafiran terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ini diantara contoh-contoh bid'ah mukafirahnya kelompok Syiah Rafidhah. Adapun bid'ah yang tidak mengkafirkan seperti bid'ah mencaci maki pemimpin kaum muslimin, itu sesat, itu bid'ah sabaiyah, tapi enggak menjadikan pelakunya kafir, namun menjadikan pelakunya sesat. Bahkan bisa mubtadi' dhal. Nah, di antara bid'ahnya kelompok Syiah Rafidhah yang mukafirah menjadikan pelakunya kafir, yaitu man yu'min birraj'ati, meyakini adanya reinkarnasi. Dalam Islam tidak ada orang yang mati kembali hidup sebelum hari kiamat, sebelum hari kebangkitan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan orang yang telah mati. Innaka mayyitun, engkau Nabi Muhammad itu akan mati, mereka manusia akan mati, dan pada hari kiamat kalian akan istilahnya bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah mati nggak akan mungkin bisa hidup kembali di dunia sebelum adanya hari kebangkitan. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW setelah meninggal dunia sudah sampai hari kiamat beliau masih di alam barzakh, nggak mungkin kembali ke dunia. Namun inilah agama kufur, yaitu agama Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka meyakini adanya reinkarnasi. Bukan sekedar reinkarnasi begitu saja, mereka meyakini Ali bin Abi Thalib akan kembali sebelum hari kiamat, kembali ke dunia. Demikian pula Hasan wal Husain. Namun ada akidah yang kejam mereka yang tersisipkan di situ. Apa itu? Kata mereka Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan imam-imam mereka akan dihidupkan sebelum hari kiamat
untuk membalas dendam atas Abu Bakar wa Umar. Mereka akan menghukum Abu Bakar wa Umar. Naudzubillahi min dzalik. Karena apa? Mereka meyakini Abu Bakar wa Umar dan Utsman merampas hak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah Rasul meninggal dunia. Ini kekufuran di atas kekufuran. Naudzubillahi min dzalik. Maka sudah kita sering sampaikan, sungguh sesat, dusta kalau ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengatakan perbedaan kita dengan mereka hanya perbedaan masalah fikih sebagaimana mazhab yang 4. Ini sekali lagi ucapan yang dusta. Entah dia termasuk misionarisnya Syiah Rafidhah yang sekarang mereka juga gerilya di tengah-tengah masyarakat tanpa disadari oleh masyarakat. Ya. Dengan kelicikan mereka pura-pura menyusup dalam barisan kaum muslimin sebagaimana dai-dai kaum muslimin yang lain, padahal ada misi-visi apa? Syiah Rafidhah qatalahumullah. Maka harus terus sampaikan bahaya Syiah Rafidhah, jangan adem ayam saja. Karena mereka terus gerilya untuk apa? Menyisipkan ajaran sesat mereka dengan cara yang lembut, dengan cara halus, dengan cara yang tidak disadari oleh kaum muslimin. Ditambah lagi tokoh-tokoh agama yang mereka mungkin juga termasuk misionaris mereka, bayaran mereka, atau mereka nggak paham akidah Syiah yang sebenarnya. Maka sekali lagi harus terus diperingatkan umat, ditahdzir umat dari bahaya Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, barang siapa mengimani ar-raj'ah, ini sekali lagi akidah yang bid'ah plus kufur besar. Tidak ada orang yang mati kemudian dihidupkan kembali sebelum hari kiamat. Kemudian disebutkan di sini, mereka kelompok Syiah Rafidhah mengatakan Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ini juga salah satu apa? Akidah kufur mereka. Nabi Muhammad saja meninggal dunia, adapun Isa alaihissalam ini karena ada dalilnya, masih hidup betul, tapi Ali bin Abi Thalib tidak ada. Beliau apa? Sudah meninggal dunia. Dan mereka ada yang meyakini Ali bin Abi Thalib hayyun fis sahab. Beliau hidup di awan. Kemudian mengatakan ar-ra'du sautuhu. Geluduk itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Wal barqu sautuhu. Sedangkan kilat itu cemetinya Ali bin Abi Thalib. Ini sekali lagi agamanya orang yang enggak waras. Namun ada keyakinan seperti itu, terutama dari kelompok Syiah Batiniyah. Kalau antum pelajari kitab-kitab para ulama yang membahas akidah Syiah Batiniyah seperti Nusairiyah, itu luar biasa kekafirannya. Sama dengan tadi, yang menciptakan hujan, menciptakan ini adalah apa? Salman atau Abdullah bin Rawah dan seterusnya. Ini antum kalau baca, alhamdulillah banyak bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan akidah sahihah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan dengan akal yang sehat. Namun ini sekali lagi ada akidah-akidah yang sangat amat jauh dari syariat dan jauh dari akal yang sehat. Ya. Di antaranya di sini, mereka meyakini Ali bin Abi Thalib masih hidup, tinggal di awan. Geluduk itu apa? Sautuhu, saut, suara. Sedangkan kilat itu sautuhu dengan tok, sin dan tok, sautuhu, cemetinya. Ini juga ada kaitan dengan akidah di musim hujan. Kita yakini semua adalah ciptaan Allah, hujan Allah yang menurunkan, demikian pula dengan geluduk kilat. Makanya kita diajari apa? Zikir ketika ada geluduk mengatakan apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah. Subhanalladzi yusabbihur ra'du, maha suci Allah yang mana geluduk itu bertasbih kepada Allah. Yang menciptakannya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana akidah
Syiah Rafidhah qatalamullah atau yang jenis dengan mereka. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini, meskipun kita wajib mentahdzir, memusuhi, membenci Syiah Rafidhah atau yang sejenis dengan mereka, namun hati-hati jangan sampai mencaci maki imam-imam mereka yang mereka kultuskan dari imam. Ya, bisa dikatakan yang termasuk imam 12. Ya. Semangat untuk mentahdzir Syiah Rafidhah itu wajib, namun jangan kebablas. Imam-imam 12 yang mereka agung-agungkan, bahkan mereka keramatkan, tuhankan, itu diantaranya para sahabat Rasul. Di antaranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai misalnya semoga Allah melaknat ya imam-imam Syiah yang 12. Jangan, naudzubillah min dzalik. Bisa apa? Kufur, bisa apa? Jatuh dalam pembatal keislaman kalau kita apa? Mengatakan seperti itu, padahal yang dimaksud dengan imam 12 di antaranya siapa? Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain. Paham ya? Hati-hati. Kecuali imam-imam mereka yang sekarang yang pakai surban, yang itu beda lagi ya. Sekali lagi bedakan imam-imam yang mereka agungkan dari imam 12 tersebut, yang itu ada kategorinya, ada sahabat Rasul plus ahlul bait, Hasan, Husain dan Ali, Hasan dan Husain. Ada juga yang bukan dari kalangan sahabat Rasul, tapi mereka termasuk ulama, Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Shadiq, masih keturunan ahlul bait juga, dan mereka kategorinya ulama ahli sunnah. Jangan apa dia caci maki. Maka sekali lagi hati-hati. Makanya kita mau bacakan sedikit footnote-nya ya di sini. Ini di antara imam 12 itu. Di antaranya ya, kalau Ali bin Abi Thalib sudah masyhur, sahabat Rasul, menantunya Rasul, ahlul baitnya Rasul pasti masuk surga. Jelas sudah. Hasan, Husain demikian pula penghuni surga. Ya, kata Rasulullah, Hasan wa Husain sayyidah syababi ahlil jannah. Di sini di antaranya wa Muhammad bin Ali. Antum lihat footnote-nya. Huwa Muhammad bin Ali bin Husain. Ini diantara cucunya Husain, Muhammad bin Ali bin Husain. Husain cucunya Rasul, punya anak namanya Ali, dia punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Ali bin Husain. Au Ja'far al-Baqir al-Imamus Thiqa. Kata Imam Dhahabi, dia adalah imam ahli sunnah yang terpercaya. Paham insyaallah ya? Jadi hati-hati, jangan kebablas. Tufiya sanami awabid atashar. Ini kata Imam Dhahabi. Demikian pula Ja'far bin Muhammad. Dia adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Ini sekali lagi termasuk masih cucunya Rasulullah SAW. Al-Ma'ruf bis-Sadiq atau Ja'far As-Sadiq. Siapa beliau? Imamun faqihun saduqun. Kata Imam Dhahabi, beliau adalah seorang imam ahli sunnah, imamnya kaum muslimin, termasuk fuqaha, ahli fikihnya kaum muslimin, saduq, terpercaya. Hati-hati sekali lagi, semuanya makanya harus ala ilmin. Dalam mentahdzir, dalam membantah, jangan asbun, jangan asal modal semangat. Ya. Sudah kita sampaikan semuanya al ilmu qoblal qoli wal amal, dan kita sudah sering mentahdzir semua yang hadir. Jangan apa jadi ustadz yang mengaku salafi kalau belum bisa bahasa Arab, apalagi ceramah di medsos ya, namun belum bisa bahasa Arab. Ya, kita natabarra, dan ini yang sudah kita sering ya katakan aib kalau ada seorang ustadz ngaku salafi kemudian nggak bisa bahasa Arab ceramah, apalagi di medsos. Naudzubillahi min dzalik. Al ilmu qoblal qoli wal amal. Ya, semangat membantah itu sekali lagi wajib, namun jangan kebablas tanpa ilmu diantaranya. Demikian pula Musa bin Ja'far. Siapa beliau? Musa bin Ja'far Abul Hasan al-Hashimi al-Ma'ruf bil Kazim. Musa al-Kazim.
Sadukun abidun. Kata Imam Dhahabi, beliau adalah orang yang saduk. Artinya hadisnya diterima. Dan dia apa? Abid, ahli ibadah. Jadi sekali lagi ada dari Imam 12 itu kategorinya yang merupakan sahabat Rasul plus ahli baitnya Rasul. Wajib kita cintanya ya luar biasa kepada mereka tanpa apa berlebihan juga. Kemudian yang di bawah mereka bukan sahabat namun tetap ahlul bait, namun mereka ulama seperti tadi Ja'far As-Shadiq. Ya, inti sekali lagi hati-hati, jangan asbun, jangan askom. Namun intinya kelompok Syiah Rafidhah ketika mengkultuskan bahkan menuhankan mereka, ini yang kufur akbar. Ya, mereka apa? Syiah Rafidhah jatuh ke dalam kufur akbar karena tadi meyakini ahlul bait tersebut, imam-imam mereka tersebut akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat dan akan membalas dendam atas Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan dikatakan mereka akan ya membakar para sahabat-sahabat tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ditambah lagi mereka takallamu fil imamah. Syiah Rafidhah qatalahumullah menjadikan masalah kepemimpinan, kalau istilah mereka al-imamah, itu salah satu rukun iman mereka. Sedangkan dalam Islam, dalam akidah Ahlussunnah, kepemimpinan gak sampai ke derajat rukun al-imam. Ya, ini salah satu apa? Keekstriman kelompok Syiah Rafidhah. Dan dari sini kata para ulama, Syiah Rafidhah itu juga sama dengan kelompok teroris. Mereka ambisius terhadap kepemimpinan. Mereka ingin menguasai dunia ini. Ya, kalau mereka punya kesempatan, mereka akan juga sama dengan kelompok teroris untuk apa? Ya, istilahnya membuat revolusi sebagaimana yang terjadi pada revolusi Irak. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi hati-hati. Wa annam ya'lamunal ghaib. Kelompok Syiah Rafidhah mereka meyakini imam-imam mereka tahu yang gaib. Dan mungkin yang pernah ikut kajian kita tentang masalah ini sudah pernah kita tunjukkan kitab mereka, referensi akidah ini dari kitab induk hadis mereka Ushulul Kafi oleh Al-Kulaini. Di jilid yang pertama disebutkan bab-bab yang agak terakhir-terakhir itu banyak bab-bab tentang ya hal ini. Mereka mengatakan annal a'imma ya'lamun mata yamutun wa la yamutun illa bi ikhtiyan minhum. Mereka mengatakan imam-imam mereka tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Bahwasanya ilmunya imam-imam mereka itu mencakup semua yang lalu maupun yang akan datang. La takhfalim khafiyah. Ini akidah kufur syirik besarnya kelompok Syiah Rafidhah. Ini untuk imam mereka dikatakan seperti itu. Imam mereka tahu segala-galanya yang lalu maupun yang akan datang. Sedangkan untuk Allah mereka lecehkan. Kata mereka Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya apa? Sesuatu itu. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan yang sudah kita pernah sampaikan juga, Syiah Rafidhah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah, wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antara akidah kami Syiah Rafidhah, kami memiliki imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Artinya mereka meyakini imam-imam mereka yang tadi 12 itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan malaikat Jibril, dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak aneh. Jangankan Rasul, jangankan Jibril, Allah saja mereka apa? Lecehkan. Mereka tidak beriman sebetulnya kepada Allah, kepada rukun iman yang 6. Makanya tidak aneh kalau banyak ulama yang mengeluarkan mereka dari al-Islam. Ya, bahkan Syekh
Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya apakah Syiah Rafidhah itu yang kafir hanya ulamanya, awamnya tidak, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, mereka semuanya kufar, ulama'uhum wa awamuhum, baik ulamanya ataupun yang awam, li'annahum ubadun li Ali, karena mereka penyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dulu pernah ada salah satu dosen kita yang ngajar akidah pernah berkata bahwasanya awamnya Syiah Rafidhah sama saja dengan awamnya orang Nasara. Artinya apa? Mereka semuanya kufar. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, fahdharhum, maka menjauhlah dari mereka. Ini yang sudah kita sampaikan berapa kali. Ya, kita lewati ucapan ulama fahdharhum. Tahdzir, kalimat tahdzir. Kok ada yang alergi? Ini mirip dengan kelakuan alil bidah yang alergi dengan istilah apa? Bid'ah. Ya, kalau sudah mendengar istilah bid'ah kayak kepanasan di ruqyah gitu. Ya. Sekali lagi, ini sudah biasa. Ya, yang salah itu kalau tahdzirnya kepada yang tidak salah, itu yang salah. Ya. Namun sekali lagi, ini akibat orang-orang yang tertular penyakit kelompok-kelompok harokiyin. Fa innahum kufarun billahil azim. Mereka ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kekafiran Syiah Rafidhah sangat banyak sekali. Ini di antaranya. Poin 163, Imam Barbahari rahimahullah berkata, qala Tu'matu ibnu Amr wa Sufyan ibnu Uyainah rahimahumullah, man waqafa inda Utsman wa Ali fahuwa syi'iyun. Berkata Tu'mah bin Amr dan Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang tawakuf itu berdiam diri, nggak punya pendapat. Ya, apa istilah yang tepatnya apa? Hah? Netral sih kurang, apa lagi bahasa yang lebih? Hah? Ya, pokoknya pahamlah. Man waqafa, siapa yang berhenti diam, apa? Absen ya. Iya, mungkin itu bahasa kerennya sudah. Barang siapa tawakuf, ya, diam, tidak punya pendapat. Siapa yang lebih berhak mendapatkan kekhalifahan setelah Umar bin Khattab, apakah Utsman atau Ali, maka dia pengikut kelompok Syiah Rafidhah. Kalau Ahlussunnah meyakini setelah Umar bin Khattab yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan, karena itu ijma' para sahabat, dan Rasul mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul berijma' di atas kesesatan. Ijma' sahabat Rasul setelah Umar bin Khattab yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang berhenti, bisa jadi sebetulnya Ali yang berhak mendapatkan kekhalifahan itu. Maka sekali lagi, ini adalah salah satu ciri pengikut Syiah Rafidhah. Kata Imam Barbahari, fahuwa syi'iyun la yu'addal, tidak diterima hadisnya. La yu'addal itu dalam masalah hadis yang sahih itu harus perawinya udul atau adil. Ya, kalau sudah punya pendapat seperti ini, dia bukan perawi yang adil, yaitu yang sekali lagi meyakini atau dia tidak punya pendapat apakah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab ataukah Utsman. Wala yukallam, tidak boleh diajak bicara, dihajar, diboikot. Wala yujalas, tidak boleh ditemani, tidak boleh apa? Duduk bersamanya, apalagi dalam majelis al-ilm. Ini sekali lagi sudah kita sampaikan bab al-hajar. Ini beda dengan bab sekedar tahdzir saja. Hajar itu lebih dalam lagi. Kalau antum punya tadi power, punya kekuasaan,
antum apa dan masalahnya lebih besar, antum hajar, jangan diajak bicara. Kalaupun salam jangan dijawab salamnya. Kalau bisa semua orang kampung menghajarnya. Kalau punya apa? Kekuatan. Sekarang kekuatan di tangan. Ya, kalau antum hajar, ya, beda lagi seperti yang kita sering sampaikan. Kalau antum menghajar Pak RT, antum masih bujang, susah ngirim apa? Ngurus surat nikahnya. Hati-hati. Jadi sekali lagi ini bab yang lain lagi, ya. Cuma paling tidak ya harus hati-hati dari syubhatnya, ya. Paling tidak tadi jangan sampai duduk di majelis al-ilmunya. Kalau duduk sama dia satu bis ya tidak ada masalah. Ya, antum pergi ke luar kota, kebetulan juga dia luar kota, jangan disamakan. Ini sekali lagi nggak ada pilihan, beda. Demikian pula salaf dulu mengatakan kalau antum duduk di apa bertemu dengan bidah lewat, ya. Ini kalau mungkin antum ada keluasan satu kampung jalannya cuma satu, gimana antum lewatnya? Jadi sekali lagi ya ini pembahasan ya lain dari sekedar tahdir saja. Kalau boikot ada ya perinciannya lagi. Wa man qaddama aliyan ala Utsman fahuwa rafidhiyun. Ini lebih parah lagi, barang siapa yang lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib atas Utsman bin Affan dalam masalah kekhalifahan. Kalau dalam masalah mana yang lebih utama kepribadian mereka, ini memang sudah ada khilaf di antara ahli sunnah sendiri. Jadi babnya bedakan. Bab antara mendahulukan Ali dalam masalah kekhalifahan ini bid'ah, sesat. Kalau ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an, ini sesat, bid'ah. Tapi kalau ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib dalam segi kepribadiannya lebih utama daripada Utsman, ini ada dari ulama sunnah yang berpendapat seperti itu. Dalam masalah apa? Keutamaannya saja, bukan dalam masalah kekhalifahan. Paham insyaallah ya? Meskipun terakhir kata para ulama, ahlu sunnah sepakat mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Jadi tolong dibedakan antara mendahulukan Ali dalam bab kekhalifahan, ini yang dimaksud oleh Imam Barbahari, wa man qaddama aliyan ala Utsman fahuwa rafidhi. Barang siapa mendahulukan Ali di atas Utsman dalam masalah kekhalifahan, maka dia pengikut Syiah Rafidah. Qad rafadha athara ashabi Rasulullah SAW, karena dia menolak ijma para sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat sepakat setelah Umar bin Khattab yang menjadi khalifah siapa? Utsman bin Affan. Kalau yang mengatakan Ali yang lebih berhak, ini menyelisihi ijma para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dikatakan barang siapa mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam masalah kekhalifahan, fa wa adallu min himari ahli, maka dia lebih sesat daripada keledai. Ini sekali lagi ketegasan ulama as-salaf ahlussunnah wal jamaah dalam masalah babul aqidah. Fahuwa rafidiyun qad rafadha athar ashabi Rasulullah SAW. Dan dari sini juga mereka dinamakan Syiah Rafidah. Kenapa dinamakan Rafidah? Ada banyak sebab kata ulama. Meskipun di awal yang paling pertama kali karena mereka rafadu Zaid bin Muhammad. Di antara cucu Rasul tadi Zaid bin Muhammad bin Al-Husain. Ketika mereka Syiah Rafidah bertanya kepada Zaid, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Kata Zaid bin Muhammad, uhibbuhuma wa atawallahuma li'annahuma wazira jaddi. Kata Zaid bin Muhammad,
Aku mencintai Abu Bakar wa Umar. Aku loyalitas kepada Abu Bakar wa Umar karena keduanya sahabat dekat kakekku, yaitu Rasulullah SAW. Pengikutnya waktu itu langsung mengatakan, kami berlepas diri dari dirimu. Maka mereka pun dinamakan Rafaduni, kata Zaid, mereka menolakku, Rafaduni. Maka mereka pun dinamakan Rafidah, dari kata-kata Rafadha yarfudu, artinya menolak siapa? Zaid. Makanya ada istilah Syiah Zaidiyah. Ini yang dia nisbatkan kepada Zaid di sini. Ya, meskipun tetap Syiah Zaidiyah sesat karena ada kesesatan yang lain. Nah, bukan Zaidnya ya, yang menisbatkan kepada Zaid di sini yang namanya Syiah Zaidiyah, ya. Syiah Zaidiyah, Syiah Rafidhah, Syiah Batiniyah. Ini kurang lebih kategori Syiah, ya. Syiah Zaidiyah ini masih yang paling ringan, namun tetap sesat. Yang kedua yang lebih parah Syiah Rafidhah, banyak yang mengkafirkannya. Kalau Syiah Batiniyah, ijma ulama mengatakan mereka kafir, bukan dari kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada pula kenapa mereka dinamakan Syiah Rafidhah? Karena mereka rafadu khilafata Abi Bakar wa Umar. Ini diantara sebab mereka dinamakan Syiah Rafidhah, karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa man qaddama salasata ala jama'atihim wa tarahama 'alal baqin wa kafa an zalalihim fahuwa ala tariqil istiqamah. Ini sama dengan pembahasan yang diucapkan oleh Imam Abdullah bin Bar rahimahullah. Barang siapa mendahulukan 3 sahabat Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman atas semua para sahabat Rasul dan mendoakan mereka semuanya dengan rahmat, tidak mencaci maki seorang pun dari mereka, atau diam dari kesalahan-kesalahan mereka, terutama yang terlibat dalam perselisihan, maka dia di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk fi hadzal bab, dalam bab ini. Wallahu alam. Ini ada makna yang tersirat dalam masalah ini, dalam artian terkadang ada orang yang lurus dalam masalah ini. Dalam masalah apa? Tentang sahabat Rasulullah SAW, dan luar biasa membantah Syiah Rafidhah. Tapi dalam masalah misalnya walil amr, dia suka provokasi. Mungkin banyak orang terkecoh, terkadang terkecoh. Misalnya ada dulu kasus awal-awal Suriah Muhammad Al-Arifi. Ini salah satu dedengkotnya orang-orang Harokah Ikhwan Muslimin di Arab Saudi. Banyak yang terkecoh di antara orang-orang kita juga. Karena apa? Semangatnya adalah membantah Syiah, terutama Syiah Nusairiyah. Padahal sekali lagi dia, kata Syekh Abdul Aziz Rayis juga, ini beliau juga punya bantahan dulu itu sampai 3 jam di YouTube itu ada kajian Syekh Abdul Aziz khusus membantah Muhammad Al-Arifi, kurang lebih 3 jaman kajian itu, dibongkar semuanya kesesatan-kesesatannya. Di antaranya dia semangat mentahdir Syiah Nusairiyah, Syiah Rafidhah, tapi dia ikut perkumpulan ulama di Timur Tengah yang di antara anggotanya juga Syiah Rafidhah. Inilah mencela-mencelinya kelompok Harokah, di antaranya Muhammad Al-Arifi. Seandainya pun kita katakan sudah dia bersih dalam masalah sahabat Rasul, semangat membantah Syiah Rafidhah, bukan jaminan dia masuk kategori ahli sunnah wal jamaah. Ingat pembahasan kita kemarin, dikatakan ahli sunnah kalau dia paketnya itu lengkap, nggak separuh-separuh. Dalam bab usul sunnah dia di atas akidah salaf. Jangan masalah sahabat saja,
atau mungkin dia kencang dalam membantah Syiah Rafidhah, tidak jamin. Enggak semua yang membantah Syiah Rafidhah dikatakan apa? Ahlussunnah salaf. Ya, ada kelompok-kelompok yang sesat juga, mereka membantah Syiah Rafidhah. Maka hati-hati. Ya, makanya ini pemahaman yang harus tanamkan. Jangan sekedar melihat, wah ini orangnya kencang terhadap Syiah, pasti dia Ahlussunnah. Tidak. Lihat bab yang lainnya. Seperti tadi Muhammad Al-Arifi, dia yang apa? Memprovokasi umat untuk juga ikut dalam pemberontakan di Timur Tengah sana. Ya. Maka sekali lagi hati-hati. Poin yang berikutnya 164 masih ada sambungan dengan yang sebelumnya. Wa sunnatu antashhada annal asyarata alladzina syahida lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah annahum fil jannah la syakka fi. Termasuk akidah Ahlussunnah, yaitu engkau bersaksi bahwasanya 10 sahabat Rasul SAW yang Rasul persaksikan jamin masuk surga, mereka adalah penghuni surga la syakka fi. Ya, khulafa ar-rasyidun di antaranya dan seterusnya. Ini sekali lagi 10 sahabat yang pasti masuk surga. Meskipun sudah kita sampaikan berulang kali, istilah 10 sahabat yang jamin masuk surga bukan apa? Pembatasan. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain Rasul juga apa? Menyebutkan ya sahabat-sahabat yang pasti masuk surga. Namun istilah ini karena mereka langsung disebutkan dalam satu redaksi hadis, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan 10 sahabat. Maka diistilahkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini bukan pembatasan. Karena sekali lagi riwayat yang lain menunjukkan seperti tadi, Hasan wal Husain merupakan sahabat ahli jannah. Demikian pula dengan Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu yang ketika Rasul mengatakan ada 70.000 umat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari golongan mereka. Rasul mengatakan, anta minhum. Demikian pula dengan Bilal, demikian pula dengan Thabit bin Qais bin Sammas radhiyallahu ta'ala anhu dalam kisah ya surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dan seterusnya. Ini sekali lagi sudah kita jelaskan masalah vonis akhirat surga neraka secara individu. Ini harus ada dalil khususnya. Ya, secara umum boleh mengatakan semua orang beriman masuk surga, orang kafir semuanya masuk neraka. Ini sekali lagi kaidah secara umum. Namun individunya si B si C-nya ini harus ada dalil khusus tentangnya. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nar. Kita tidak boleh menvonis seorang pun dari mereka masuk surga ataupun masuk neraka, kecuali dengan apa? Nas yang khusus. Dan ini juga sekaligus tadi membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Bahkan yang sudah pernah sering atau bahkan sering kita ceritakan, kelompok Syiah Rafidhah terutama di zaman ini, ketika mentalkin orang yang masuk ke dalam agama mereka, diajari 4 kalimat syahadat. Yang keempat, asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Nauzubillah min dzalik. Ya, mereka mentalkin ini ada di YouTube juga. Ya, dari tokoh mereka ya laknatullah alaih. Dia mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Itu syahadatnya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Maka bagaimana mungkin dikatakan mereka bedanya dengan kaum muslimin sebagaimana perbedaan antara 4 mazhab fikih. Ini sekali lagi adalah kejahilan yang sangat amat parah sekali, nggak tahu kuadrat berapa itu. Ya. Wala tufrid bis salati ala ahadin illa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi faqat. Ini juga masih ada kaitan dengan sebelumnya. Jangan mengkhususkan sholawat atas seorang pun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada
keluarga ataupun pengikut beliau saja. Karena di antara syiarnya kelompok Syiah Rafidhah, kalau mereka melewati ucapan atau nama imam mereka Ali sallallahu alaihi wasallam, Husain sallallahu alaihi wasallam, demikian syiarnya mereka, mengkhususkan imam mereka dengan apa? Sholawat tersebut. Kata para ulama, sholawat secara khusus untuk Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi boleh sekali-kali mengucapkan sholawat kepada selain Rasul. Seperti yang Rasul contohkan. Rasul mengatakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah sholawat atas keluarga Abi Aufa. Kata para ulama, boleh, namun tidak boleh dijadikan sebagai syiar yang terus menerus. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang mau tanya silakan ditulis di kertas. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Poin 165, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala tufrid bis salati ala ahadin illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi faqat. Jangan mengkhususkan sholawat atas seorang pun kecuali untuk Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Ya, sebagaimana yang Rasul ajarkan, ya, di antaranya sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Adapun bersholawat kepada tadi Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain, dan itu menjadikan syiar mereka, ini sekali lagi yang dimaksudkan Imam Barbahari rahimahullah ta'ala. Adapun misalnya bersalawat kepada selain Rasul sekedar, ya, istilahnya kadang-kadang sesekali, tidak ada masalah, sebagaimana Rasul mengucapkan sholawat dengan kata-kata tadi, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah sholawat atas keluarga Abi Aufa. Ini mirip juga pembahasan para ulama, tidak boleh mengkhususkan misalnya penyebutan alaihissalam setelah ahlul bait. Ali alaihissalam, Hasan Husain alaihissalam. Kenapa enggak Abu Bakar alaihissalam? Ini sekali lagi termasuk syiar-syiarnya kelompok Syiah Rafidhah yang wajib dijauhi. Ali karramallahu wajhah. Ini juga termasuk syiarnya kelompok Syiah, meskipun ada di antara sebagian ulama yang istilahnya ikut-ikutan, cuma tetap ini adalah keliru. Ini adalah apa? Ya, sesuatu yang tidak layak untuk dicontoh. Karena itu termasuk syiarnya kelompok Syiah Rafidhah, mengkhususkan Ali dengan doa-doa khusus, Ali karramallahu wajhah. Cukup sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama hadis, Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian pula di footnote, ya wallahu alam, dikatakan wa kadzalika yusalla ala anbiya'illah wa rusuli salawatullah wasallam alaihi. Demikian pula boleh mengucapkan salawat atas semua para nabi, para rasul. Ya, ini pengecualian dari ucapan Imam Barbahari tadi. Selain rasul, yang dimaksud adalah ya dari kalangan selain nabi, yang lainnya para nabi, para rasul boleh kita menjadikan mereka apa, atau kita berselawat kepada mereka, bukan sesekali saja, terus menerus juga boleh. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidak ada masalah. Yang nggak boleh tadi, ya, mengkhususkan untuk tadi Ali, Hasan wal Husain atau imam-imam mereka. Poin yang terakhir yang disebutkan di sini 166, wa ta'lam anna Utsman ibn Affan qutila mazluman. Dan wajib engkau yakini, ketahui bahwasanya Utsman bin Affan meninggal dunia terbunuh dalam keadaan terzalimi. Dan wajib kita yakini beliau adalah asyahid, yang mati syahid, sebagaimana Rasul pernah mengatakan ketika beliau dan Abu Bakar, Umar, Utsman di atas gunung Uhud, kemudian gunung Uhud bergetar, kata Rasul, ihda ya Uhud, tenanglah engkau wahai Uhud, wa ma'alaika illa nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Kata Rasul, karena di atasmu tidak lain kecuali Rasul
yaitu beliau sendiri, Siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau terbunuh di antara sebabnya karena pelopornya Syiah Rafidah Abdullah bin Saba al-Yahudi yang memprovokasi massa untuk membenci Utsman. Dan dia menebarkan misionaris-misionarisnya pada waktu itu dengan mengatakan ini wasiatnya Abdullah bin Saba al-Yahudi sebelum terjadinya tragedi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Dia mengatakan ibda'u bitta'ni ala umaraikum. Mulailah kalian untuk mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian. Dan dari sinilah kata Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullah dalam kitabnya Mu'amatul Hukam, ini adalah bid'ah sabaiyah. Pelopor mencaci maki pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah bin Saba. Ketika sudah banyak yang terprovokasi dari orang-orang awam, maka apa? Mereka mengepung kediaman Utsman bin Affan. Tidak boleh Utsman bin Affan keluar dari rumahnya, tidak boleh sholat di masjid, bahkan tidak boleh mengambil air yang dari sumur wakafnya Utsman bin Affan. Ini kekejaman Syiah Rafidah qatalahumullah. Sampai terjadi apa? Pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah asyahid dan beliau pasti masuk surga. Maka sekali lagi hati-hati dengan ajaran kelompok Syiah Rafidah Abdullah bin Saba al-Yahudi, di antaranya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan perhatiannya. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.